Kita langsung saja kita panggilkan Profesor Arif untuk tampil maju ke depan bersama dengan Dr. Ina. Silakan Prof. Ini berisi mau. Sama kita dangdut kan semua. Udah capek kayaknya ya. Umur saya bukan 35, di KTP 35. Jadi dulu cerita sedikit ya. Tahun 2005 saya WNA dari Australia. Karena dari kecil saya murtad. Murtad maksudnya gini. Lahirnya memang di Indonesia, di Jakarta. Dari usia 3 bulan saya bohengkan ke luar negeri. Jadi saya ikut salah satu kewarganegaraan orang tua. Jangan nyari titik bule di saya, please, itu kejahatan. Di anak saya ada Bu, alhamdulillah nepat gitu. Bapaknya jauh. Kenapa? Karena ayahnya penyakitan. Nanti ntar ceritanya panjang. Saya juga sampai detik ini bangga banget karena masih menjadi salah satu pengidap autism syndrome ya. Dan saya bilang itu sahabat saya. Kenapa? Karena itu yang bikin saya sedikit lebih pintar dari yang lain. Ya, jadi tepatnya jadi balik ke umur, jadi umur lu berapa ya? Bukan 35 adalah sekian lebih tua, cuma saya punya muka rada sedikit imut-imut katanya. Aduh. Di Indonesia nggak terlalu laku, kenapa? Itu bukan rahasia umum. Kami lebih memilih di luar negeri bukan asal alasan uang ya. Kadang-kadang kita diri sendiri pun melihat orang dari performance. Masa sih? Iya. Orang-orang biasanya botak. Terus ketemu juga yang sama-sama ya, sama-sama bergerak di bidang. Jadi aneh ya gitu. Makanya saya ketika bertemu dengan orang, jangan lihat saya dari performance. Udah gendut dari sononya. Tapi tolong hargai saya dari ilmu. Kita tanya jawab, jangan tanya jawab masalah yang lain, masalah bidang kita aja masing-masing. Balik ke sini. Ya. Kenapa saya nyangkut di sini? Itu ada Dr. Lina yang berhasil ngomporin saya sebenarnya. Itu sahabat saya sih. Satu hari beliau datang. Ini ada cuci mulut. Cuci mulut semua sama. Pencuci mulut ya. Oh gini dan lain sebagainya. Yang bikin saya tertarik sama dia itu propolis. Nggak ada yang lain. Kalau ini nggak ada propolisnya, saya nggak kenal Pak Joko beneran. Dia kan kalau sekarang saya promonya beda. Nggak mungkin loh Pak Joko ngibulin kita. Secara kan dia ketua API. Nah jadi sok kenal gitu. Kalau dulu nggak kenal, jadi nggak dibilangin Pak Joko Kumara ini. Yang mana? Kata saya bilang, memang tidak kenal. Gitu. Dilihat ini karena apa? Karena propolisnya. Belum disuruh saat itu. Saya belum ketemu Pak Joko, saya belum ketemu Pak Rudi, saya belum ketemu yang lain. Nggak ada obrolan ayo. Beliau kirimin saya satu produk, satu botol ini saya bedah. Ngabisin tikus 300 tikus. Ngapain tuh tikus? 300 mencit habis. Ini bunyi melulu ya? Panggilan. Siapa yang bikin panggung? Salah panggungnya. Jadi ngabisin 300 menit karena saya bukan tipikal orang yang langsung percaya gitu. Ini obat ini bagus, ini. Tapi juga saya bukan tipikal orang yang langsung tidak mau mendengar. Saya tampung dulu, ntar dia pulang, gue bedah sendiri tuh di rumah. Alat lengkap kan di rumahnya. Dicek sampai ketemu ini biang kerok propolisnya dari mana. Itu ada nanti tanggal 3, jangan kepo. Iya. Kan kata Pak Dayak gitu. Tanggal 3, nggak boleh semuanya dong, ntar habis. Nah terus kandungan propolisnya berapa persen? Itu juga ketemu di situ. Mau tahu kapan? Tanggal 3. Jadi luar biasa. Masa dikasih tau sekarang? Ntar tanggal 3 mau maju sepi. Kenapa? Sibuk prospek Pak, demi semerah katanya. Jadi semuanya itu kelihatan dan menariknya, saya nggak suka pakai ginian. Kedengeran kan ya? Udah lagi dibenerin dong, lagi dibenerin. Kurang juga. Pegangnya tuh, no?
Nggak usah. Kita kayak angka 10. Jadi saya nggak suka bunyi memang. Itu di situ ininya. Ya, ini aja ya. Iya. Kesannya tinggi banget pembawaan publik itu. Ini terlalu kecil. Apanya? Badannya? Naik. Susah amat sih manusia. Sampai mana tadi kita ketawa mulu dari tadi. Tolong tangan dulu. Tikus 300. 300 mencit, dari 300 itu masing-masing usianya 3 bulan. Jadi si tikus juga nggak bisa diambil sembarangan ya. Kita teliti, bukan kita sih, saya dan mesin-mesin saya maksudnya. Di detailin, oh ternyata bagus banget. Umurnya gimana? Nggak usah lu tanya umurnya gimana. Kalau dikumur, tikus mati lah. Terus kumurnya gimana? Itu pertanyaan keren loh. Saya nggak dikumur. Bukan dong. Itu pertanyaan unik. Nggak ada yang nanya ke saya. Mungkin nanya dalam hati tapi nggak berani ngomong dia Pak. Kumurnya gimana tuh tikus kan? Ya nggak bakalan disuruh kumur lah Pak. Diolesin aja di bagian lidahnya, di gigi-giginya. Kemudian dibersihkan lagi. Itu pekerjaan yang menjijikkan. Dibayar nggak gua? Enggak, karena saya senang. Karena saya senang. Nah orang Indonesia suka kurang ajar gitu. Karena dia tahu saya senang ngoprek begituan, suka dimanfaatin. Untuknya Joybis enggak. Ngomong ya? Nah itu kenyataan. Jadi udah selesai semua. Oh, udah ada resultnya. Kapan dipublish? Tanggal 3. Jadi lu maju ngapain? Promosiin tanggal 3. Saya juga bisa. Promosi tanggal 3 mah. Siap. Tadi saya mau ngomong apa lupa? Promosi. Promosi. Balik lagi ke Joy Polins ya. Kenapa saya tertarik banget sama propolis? Ketika usia saya 3 tahun, muncul berbagai ragam penyakit yang gejalanya itu muncul di putri kami. Tempat takut. Tapi hebatnya kakek saya, itu beliau mengadakan penelitian sendiri. Yang notabene beliau bukan dokter. Hanya seorang kakek yang sayang sama cucunya. Karena saya yakin dari kecil kan gitu. Nah, saya nggak tahu kemana. Ntar kalau dijelasin di sini kalau gitu. Beliau mencoba meneliti terus masalah kehebatan propolis. Pertama kali saya ke Indonesia, ngedengar kata propolis, kenapa gua nggak pulang dari dulu? Kalau pulang dari dulu kaya aku di sini, dagang propolis, kan gitu. Tapi sayangnya nama propolis itu dirusak oleh sebagian besar oknum-oknum begituan. Akhirnya manfaat bagusnya hilang. Ini ada propolisnya, oh keren, pantesan kalau keminum kok nggak kenapa ya. Tapi saya tidak sarankan untuk diminum. Kan suka pada rese tuh. Minum. Masih perut ini. Minum sebotol kan dijengkar lagi. Nih, ada propolis buat luka, oles aja jangan diborokin. Iya. Tapi emang kering. Iya, kalau kebenaran kering. Kalau dia punya gangren, kalau dia punya alergi polen, gimana? Kita harus bijak kan gitu ya. Jangan dong udah di Joybis, jangan jadi murahan gitu lah. Kita jangan kayak yang lain gitu, satu produk 1000 manfaat. Ini benar 1000 manfaat melalui mulut. Sempat saya takjub, nanti coba dimainin videonya yang sebelum, itu punya saya ya. Jadi kita sama-sama lihat jigong saya gitu. Tanggal 3 ya? Hah? Tanggal 3. Yang mana? Iya, ini. Sekarang. Sekarang aja. Tanggal 3 nanti detailnya. Weh, mantap. Kesian banget, banget. Gitu. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya enak kalau digelapin. Lampunya Gelapin dong, biar mesra. Pak Joko yang gelapin. Siapa yang? Operatornya keren Pak, ownernya turun. Ini sampel air liur saya pribadi sebelum saya jatuhkan ke Tikus. kok sebelum saya jatuhkan yang gubrak dong. itu ya disleksi ya. Jadi sebelum saya gunakan obat kumur. Tadi yang liur-liur tadi dikumpulin, kalau liur lebah jadi duit, mudah-mudahan ini juga jadi duit. Jadi ini yang utak-utakan itu bakteri yang ada di mulut kita.
Terus yang melingkar besar itu apa sih? Yang gede-gede kayak gitu. Nah kalau yang ini air liur ya. Anak saya bilangnya spider. Nah, yang menggumpal besar itu calon yang akan menjadi plak di gigi kita. Oh, gue seneng nih kalau udah gitu. Kayak ngajar TK. Pas di luar ditanya, tadi ngapain? Ya pokoknya mau bagus, Pak. Cuma dapat jamaah loh, nggak polos dulu dong. Saya pakai bahasa mudah ya. Jangan tanya nama bakterinya, kalau mau kenalan aja sendiri. Lama soalnya ntar. Jadi yang utek-utekan itu adalah yang bergerak gitu-gitu ya. Itu bakteri mulut. Bakteri apa? Bakteri yang jahat. Bakteri baiknya mana? Sedikit sekali. Cuma ini karena apa ya? Karena tertal jadi nggak kelihatan. Bakteri baiknya itu cenderung warnanya hollow, putih seperti gelembung. Kok hilang palan? Palan itu black. Jadi yang tadi buletannya besar itu adalah bakteri yang sudah joinan jadi satu, dia jadi satu tim gitu. Membesar, mengkristal di dalam mulut. Kok saya nggak berasa? Ya iyalah, namanya juga bakteri, harus 1000 kali pembesaran. Kebayang nggak lo kalau bakterinya ngejendol gede-gede di mulut? Jadi apaan? Senang kan? Saya ada lagi mikroskop di lab, gede banget tuh, gede di tempat saya. Itu bisa sampai ribuan kali zoom. Si gigi-gigi bakterinya itu kelihatan loh. Emang kalau dari ini kayak kecebong. Kalau dipiara percuma nggak bakal jadi kodok, Pak. Nah ini lingkaran besar yang ini gimana? Saya lingkaran yang menghitam. Saya ngerokok. Saya merokok, tapi tidak aktif. Maksudnya tidak aktif gimana? Gimana ada gratisan di situ ada saya. Kalau beli kok kenapa? Ngerusak kan? Kantong. Jadi tapi nggak bawa nebeng satu. Kamu nggak ini kan ya? Nah gimana yang ngerokoknya aktif? Lingkaran hitam ini lebih banyak dari yang ini. Lebih banyak. Kalau ngerekam saya pastikan kapasitas handphone Anda besar. Ya. Nah ini lebih banyak. Jadi nggak ada yang nangkep bakterinya karena bakteri baik di mulut saya itu berkurang. Kenapa bisa begitu? Coba cek lidahnya masing-masing. Ada warna putih-putihnya nggak? Kaca aja sekarang. Ada. Banyak. Ah bohong lu, belum lihat udah bilang ada. Mau nggak mau lihat? Ngelel jamaah coba. Kalau di lidah kita dari tengah ke ujung belakang ada semut-semut keputihan, bukan pekta ya, bukan semut-semut keputihan seperti itu, tandanya apa? Ada masalah di usus besar Anda. Saya memang jelek usus besarnya. Kenapa jelek usus besar? Tadi ya riwayat penyakit yang kalau dijelasin 2 hari 2 malam. Jadi antibiotik terus. Antibiotik terus. Kopi 2 teko, Prof ya? Kok kopi kurang 2 teko, 1 drum ya. Segalon gede. Kopi juga itu ya. Dulu kita kopi yang manis. Gue pinter ngolah. Dari gula, gue sendiri senangnya manis-manis. Terus yang manis-manis cantik sih gue ya. Cantik-cantik manis-manis. Balik ke sini. Kopi iya suka. Saya ganti sekarang kopinya agak pahit ya. Karena hidup yang pahit ujungnya pasti. Ya, seperti itu. Nah kalau perokok aktif banget, nggak peduli bininya punya telur apa kagak, istilahnya di rumah. Yang penting merokok itu tidak terputus. Lingkaran hitam itu tambah banyak. Jadi sebenarnya Prof ini ngedukung ngerokok atau nggak ngedukung? Tergantung situasi dan mana perokok, Pak. Ngedukung atau nggak ya? Kalau yang buruk-buruk saya nggak ngedukung lah ya. Ini sempat saya shock sendiri itu, ngelihat liur sendiri, shock sendiri. Wow, gila dalamnya kuman semua. Pantas jigong buat tebel. Wow, karena mereka
bisa membentuk plak hanya kurang dari 6 jam. Kurang dari 6 jam. Plak halus di gigi kamu, plak halus di gigi bapak ibu, itu di ujung gusi, itu ada nanti tipis. Hanya kurang dari 6 jam. Sekarang hitung umur Anda, dibagi 6 jam, prediksi sendiri itu ketebalan plak jigong kamu semana. Aduh, abisnya pada ganteng sama cantik sih jadi kayak saya ingatnya masih 4 aja, jadi kamu lagi. Saya ngojeknya di sono. Nah, ini udah yang sebelum geli palan, next. Yang sesudahnya. Nggak lama dari situ saya kumur, langsung insaf. Insaf tomat saat itu aja. Jadi saya kumur, tapi cara kumur saya nggak tidak begitu. Nanti kita ajarin. Nah, hilang dong yang tadi. Mantap. Langsung tuh. Gimana? Kalau saya bilang ke Pak Joko, saya orangnya paling anti tipu-tipu. Jadi apa yang saya lihat, itu yang saya berikan. Apa yang saya lakukan, itu yang saya bagikan. Seneng ya semua? Ya. Nah, kalau misalnya ini gelap lagi, ini yang putih-putih itu bakteri bagus kita. Yang putih-putih itu bakteri bagus yang ada di mulut. Tidak mati. Kenapa? Saya pakai alat saya yang di lab. Padahal kalau sekali tes itu Anda harus keluar 2 digit. Ingat, orientasi saya is not a money. Science is not about money. Makanya kita nggak laku di sini. Karena orang ketika hire scientist, endingnya profit. Saya mundur kalau kayak gitu. Nah, ini itu ditangkap-tangkapin si kecebongnya Pak sama dia. Tangkap si yang itunya, bakterinya ditangkap sama yang bakteri baiknya. Dimatiin. Ada yang badung banget itu. Iya, nanti di slow motion nanti mintanya lisensi sama perusahaan, boleh nggak saya minta gitu. Jangan ke saya nggak boleh nyebar-nyebar. Jadi ini ya yang palanya hitam tadi. Oh, iya. Nih ini ditangkap sama dia tuh ke sini. Gua kayak main kungfu ya. Nah itu ditangkap, lepas lagi, ditangkap, lepas lagi, itu tandanya apa? Gara-gara cuma si merah ini ya, bakteri bayi kita mempunyai kesempatan hidup lebih. Nah itu jadi kotor aja itu sih itunya, si bakterinya. Udah nyalain aja lah. Kita matiin palan, lama. Nah, jadi ada pertanyaan, mengandung alkohol nggak? Iya. Katanya enggak, Prof. Gue belum selesai. Ngawur aja nih. Ini kayak gini, kalau di prospek bagian bonus, mana katanya segitu. Baru jalan udah. Karena ya Bu ya. Kan dukung gue. Ini mengandung alkohol tapi masih dalam batas toleransi. Tadi saya tes pH sama Dokter Lina, ditemenin di sini, pakai air mineral, pakai itu yang lain, dan hasilnya sesuai yang saya dapat juga di lab, pH-nya sama seperti pH air. Kisaran pH-nya berapa? Kalau di mesin sih mendekati 5, kalau pakai strip sih di 4 ya. Berarti anggaplah ini apa ya? Air mineral. Gue pikir serat botol Joypon. Marahan dia, Prof. Maaf ya Pak Joko. Nah tanggal 3 lebih syarat dari ini Bu, ini datang, bawa teman-teman lu semua. Dia langsung mau konsep. Jadi cuma dipakai sekali ya. Saya pakai itu, cara kumurnya gimana? Kalau saya nggak digargel, saya misalnya dikumur nih, dikembungin, dia cuma ditahan, digoyangin kiri, goyang kanan, goyang kiri, kan jadi lucu tuh, kayak gitu ya. Majuin ke depan,
dihem-hem lagi, bahasa Sunda dihem-hem, dia itu didiemin, dan itu perihnya bukan main, sampai ke telinga saya itu gatel. Kalau Anda belum ngerasa begitu, kursus kumur. Kumur. Karena kalau itu mau matiin Mbak Teddy. Tadi kata kayak Pak itu tuh, Pak Daeng bilang, orang itu nggak ada kotorannya, yang dicari bukan kotoran, mulut lu bersih apa kagak, kan gitu. Kalau nggak ada kotorannya, betul, berarti dia rajin perawatan. Tapi bukan berarti mulut dia terbebas dari bakteri. Dari sampel beberapa tadi yang saya ambil, yang nomor berapa tuh, yang perokok itu 30 berapa? 32. Saya tanya orangnya langsung, ya asam urat ya. Kenapa? Kelihatan kok muncul kristalisasinya. Edan! Bisa. Karena dokter harusnya bisa. Di Indonesia doang dokter gigi nggak laku. Karena harga dirinya jatuh sama yang plang-plang pinggir jalan. Kayak gitu, kesian banget. Dokter gigi belajar jungkir balik. Nah dia cuma baca dari internet, dari buku, kata orang langsung pasang jeblak pakai plang. Pasang gigi, semua sama gitu. Pakai behel, cabut gigi, perawatan. Kalau udah yang masuk orang India udah saya balik lagi langsung. Nggak usah dipanjangin kalau itu. Kalau di kita jangan mulut dan gigi. Dibilang waktu saya pasien pribadi ya, Pak, Bapak kalau dari hasil lab kayaknya punya ini. Oh enggak, saya sehat. Iya. Oh kalau dia mati kayaknya belum puas deh. Untuk masuk ICU dulu itu orang. Ini kan begini, oh enggak, saya kayak gitu. Aduh ya Allah, sering itu ujung-ujung ke orang. Jadi kalau di bidang saya ketemu manusia-manusia begitu, itu hiburan. Koleksi pahala. Iya, karena kan gitu ya. Enggak, saya nggak gitu. Enggak saya rasain. Ya Allah, demen banget sih bohong. Jelas-jelas hasil labnya menunjukkan ke situ. Dia tutup enggak. Nah sama seperti kasus di lapangan masalah perhuntuan atau pergigian ya. Enggak, saya rajin sikat gigi. Gue kurang rajin gimana itu sikat gigi. Sampai istri saya bilang itu saya gigi kuda. 2 bulan sekali saya ganti sikat gigi, bisa sebulan sekali tuh. Semua jebrak ke samping Pak. Saking saya nggak mau kalau dapat yang kotor. Bini saya aja aneh, lu giginya dari apa sih? Gue juga nggak tahu, saya bilang. Jebrak saking kerasnya, ternyata keras juga tidak betul. Tidak betul keras juga. Terus yang namanya perawatan ini itu udah saya lakuin semua. Tapi pas dicek, kecebongnya masih banyak kan, kesel gue. Percuma dong yang kemarin. Perawatan ini kesini, rajin scaling, amit, udah lah mending gue beli ini aja. Emang saya nggak bisa dagang padanya betul. Saya bisa ngomporin. Terus bener juga, saya sepemikiran dengan Pak Daeng ya. Tadi ada yang tanya, Prof ini marketing plan, boro-boro marketing plan. Kedengar juga JOP belum pernah. Saya nggak lihat itu, dan banyak orang di luar sana yang tidak melihat itu. Mereka melihatnya the magic inside joyful. Kenapa saya suka itu cepet banget loh. Langsung buru-buru insaf kan, insafnya semalam doang Pak, besoknya lupa. Saya usahakan gitu, usahakan kumur, plak saya copot yang di bawah. Copot sendiri si plaknya. Kalau ke dokter, berapa lama penggunaan? Kurang dari 2 minggu. Saya kumurnya itu pakai ilmu amnesia, kadang ingat, kadang kagak. Dia Alzheimer berat sih. Kalau ingat saya kumur, kalau nggak ingat saya taruh. Kadang udah dimasukin ke kantong itu, begini. Mau jualan? Bukan mau jualan Bu. Sayang kalau dijual Bu, mendingan Bu minum. Jadi udah di kantong ini, lupa. Jadi itu udah pakai teknik Alzheimer kurang dari 2 minggu aja, taknya copot. Gimana kalau yang rajin? Kan gitu ya. Terus penyakit apa aja? Nanti tanggal 3.
masih punya 4 menit lagi. Iya apa sih? Cinta bener sama saya. Amin. Omset tuh bukan gara-gara saya ngomong, Bu. Ibu jalan ya. Amin. Kalau nggak jalan-jalan, mikrolet aja karatan. Jadi kalau saya pribadi, saya ngelihat kebaikan di dalam Joy Pauline. Kenapa kuning itu bisa apa? Gigi kuning bisa bersih karena ada ginsengnya tanggal 3 di dalamnya ya. Itu sih. Itu tanggal 3 lagi Pokoknya ya? semuanya tanggal 3. Kalau dibongkar sekarang ya sebenarnya nggak kebakalan habis materi sih. Cuma kita mau di open juga ya. Pantat udah panas, lapar nggak sih, Bu? Ya tahu aja. Tadi matoin terus. Gitu. Jadi kesimpulannya itu bagaimana? Yang belum pernah pakai, kemudian pakai sekali, efeknya udah langsung kerasa. Itu mikroskop, itu tadi penelitian yang membuktikan. Gitu. Terus tadi juga kita 01 punya Pak Joko ya. Saya cariin, nggak ada kecebongnya habis. Kayaknya lagi berenang semua di Sunter. Oh, tahunya Pak Joko termasuk orang yang rajin, Pak. Jangan kayak ya ini ya, jangan kayak orang sulit gitu. Kayak kenapa kayak orang sulit? Dia sendiri kagak pakai, ya penting dijual biar balik modal. Ntar dia dulu ada yang masuk rumah sakit. Dan lainnya bingung. Jangan dijual, sayang ntar nggak balik modal. Ntar gigi lu bolong semua, gigi dia rapi gimana? Jadi emang jangan gitu juga ya, sisihin untuk dipakai sendiri. Ini bagus untuk apa? Anak di atas 6 tahun atau minimal dia sudah ngerti teknik flossing, teknik kumur gitu. Kalau belum ngerti, Michelle baru 2 tahun 8 bulan itu giginya saya olesin aja sih. Karena tertelan pun kalau saya sih ya baik-baik aja. Tapi tolong digarisbawahi, tidak disarankan untuk menelan atau untuk dioles sebagai penghilang jerawat. Entah ilmunya itu dari mana. Ya pasti kering, Bu. Pasti kering karena propolisnya bla 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 %. Jadi bagus. Ada ginsengnya juga. Jadi ya sibuk minum. Tapi saya yang jual kayak jerawatan. Ya. Ibu-ibu itu ya dikasih krim bohong-bohongan aja, kalau yang promo habis-habisan dibeli. Gerak lakinya, mah aku mau diam. Gak ada duit, habis. Padahal di lemarinya kalau di Bu ini cerita hati nih. Dibuka lemarinya, make up semua, Bu. Curhat saya. Gerak saya bilang, Bu dari ini, entar, kata budget. Pas gue balik, buset, di lemarinya penuh. Ya itulah mak-mak ya. Emang itu harus ditiru semangatnya. Hidup ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak jomblo. Prof, apa risikonya kalau terminum? Nggak ada resiko. Bahkan yang punya, disebutkan di salah satu penelitian, saya di dalamnya saat itu. Tapi bukan Joy Pauline ya. Yang sama mengandung propolis juga. Dan sama-sama mengandung ginseng juga. Jadi kita cari yang mirip. Itu bisa untuk peptic ulcer alias penyakit lambung. Iya. Ya, Bapak doyan bener nanya Pak, belum selesai. Ntar gue lupa Pak. Ini kagak ada teksnya. Sok tanya lagi bercanda Pak. Di dalam perut kita kan ada bakteri. Apakah Joy Pauline tidak mematikan bakteri di usus? Namanya juga obat kumur. Benar ya? Matinya dari mulut. Berarti melindungi yang di usus biar tidak terkontaminasi bakteri mulut. Kalau ini
obat apa ya? Obat ini obat Pencernaan. Cacing. obat cacing atau apa ya? Itu pindah mati. Cacingnya pindah ke sini. Ini cacing. Ya. Kalau dia reflux balik lagi ke pembangun tuh bisa balik ke atas tuh. Apanya? Reflux. Oh, reflux, gasnya. Iya, gasnya. Gas lambung, balik lagi ke atas. Nggak masalah. Karena kan udah dilindungin Pak Segi. Jadi Bapak mau nanya gimana pun jawaban saya tetap nggak apa-apa. Jadi gini, reflux lambung, menarik. Nggak apa-apa ya, Kak Joko, dikit. Cek kesehatan kolon Anda. Saya paknya di bidang apa sih? Ya, tukang oprek iya, tapi kalau di kedokterannya saya gastroenterologi dan kardiovaskular konsultan. Kemarin sedikit promosi, alhamdulillah lulus dengan sempurna untuk hematologi konsultan. Apa sih? Dia kayak gas lambungnya berlebih tuh. Kayak minum botol deh. Jadi Banyakan dari. kalau seandainya usus besar Anda terjaga dengan baik, maka itu sangat membantu kesehatan mulai dari perut, mukosa, dan tenggorokan. Yang pasti mulut. Cuma masalahnya ngodok-ngodok kolon itu mahal. Ya, kolonoskopi itu mahal, ya. lumayan mahal. Kenapa sih nggak jaga dari mulut aja? Cuma pego. Ya. Hanya 150. Terus kalau misalnya saya udah punya reflux lambung, gimana? Ya minum ini nggak mungkin sembuh, Pak. Harus tetap diobati dengan yang lain. Tapi setidaknya membantu keseimbangan pH di dalam mulut dan tubuh. Karena ketika kita berkumur, segernya itu bukan cuma di mulut. Ntar di tanggal 3 detail. Apa hubungannya? Saya yang lebih ngomong, but I'm not that stupid. Bukan itu maksudnya, karena belum disusun dengan rapi ya. Takutnya nanti ada kurang, ada lebih. Jadi jaringan mulut kita itu hebat. Saya untuk lulus anatomi mulut itu saya 6 kali ujian dan saraf mata. Nggak semudah itu. Jadi lu jangan sepelein dokter gigi lu. Urusan dia bukan sama jigong doang. Iya, dokter gigi yang baik untuk mencabut gigi akan tanya, kamu punya penyakit jantung nggak? Kamu punya masalah sama gas lambung nggak? Kamu punya masalah dengan pencernaan nggak? Ngaruh, sangat ngaruh. Tapi dengan berkumur sikat gigi rutin, menjaga kesehatan mulut dan selainnya, itu mengurangi. Karena apapun yang masuk ke dalam mulut selalu sama lambung pH-nya ditekan untuk normal. Lu mau minum air yang pH-nya 20 sekalipun, di dalam sini tetap ditekan untuk jadi 3. Semakin tinggi tingkat pH, ini semakin capek. Semakin tinggi tingkat asid dalam mouthwash, ini sama ini semakin kasihan. Karena asid, asam lama-lama menggugus, dan ini terpancing untuk apa? Untuk terus naik, akhirnya penuh, begah, jarang makan tapi gendut. Ke depan ini, karena asam lambungnya tinggi. Gitu. Jadi pastikan yang masuk ke mulut Anda pH-nya yang biasa-biasa aja. Normal-normal aja, belum tentu jelek kok ya. Orang tuh nyarinya yang normal, bukan abnormal. Nah ini yang normal. Pintar ya. Saya beruntung, kenapa? Karena waktu kecil di luar, mereka udah kenal sistem lompat, gitu. Usia 11 tahun udah di university. Itu beruntung, kalau di kita belum akselerasinya itu belum. Padahal di kita yang jenius itu banyak sekali. Kenapa mereka nggak mau? Ya itu tadi, kurang penghargaan. Orang baru ngomong satu kalimat aja. Ini jumlahnya panjang bener, Pak. Baru ngomong segini aja, lah. Ya lu mau coba syukur nggak? Ya udah, gue mau gitu aja. Ya kan? Ngapain Anda capek-capek bertahan sampai sekarang cuma nonton saya doang?
yang Jangan lu terus yang lain. Boleh. Ibu diam, yang belakang. Maaf Prof, tadi diterangkan di slide itu ada lingkaran yang menghitam karena perokok pasif ya. Iya. Diterangkan kalau yang aktif Lingkaran membesar yang atau lain makin banyak? Enggak, banyak. Bukan punya yang itu. tanggal 3. Oh, filenya nggak mana? Bukan Tanggal 3. Pak. Kita kasihan loh, dia mau lihat. Pegangin Bu, asisten. Siap. Alhamdulillah. Ini CCTV nih, bisa sini. Asisten profesor lu. Asisten profesor. Aduh, ini 100. Berarti asisten profesor. Iya, pasti. Ya kan omsetnya banyak. Membantu. Saya nggak punya omset, Bu. Ah, bukan, Prof. Kalau gara-gara Prof jadi banyak omset saya. Ini kita lihat gambarnya. Betul. Nah, Oh. Ini live tadi. 32 nggak tahu punya siapa. Mau berdiri yang 32. yang 32 berdiri. Nomor 32 mana? Berdiri dong, 32. Aplaus yang kencang buat teman-teman. Ini yang perokok aktif. Ya saya Pak. Iya. Kok diam diri sih, dia melindungi. Sungguh baik hatinya. Jadi ini yang perokok aktif. Nggak masalah merokok, umurannya yang banyak. Kita kumur-kumur. Enggak, jadi kalau yang aktif gitu ya, saya nggak mensponsori merokok itu banyak, tidak, belum tentu benar, belum tentu tidak salah. Tergantung jenis rokok itu betul. Sesinya beda lagi. Ya, sama seperti yang pernah dulu sama grupnya Sempurna dulu, membahas tentang bako. Gitu. Jadi ini yang perokok aktif seperti ini, itu lingkaran hitamnya lebih banyak dan lebih jelas. Kalau tadi samar, ya, kalau ini udah kebentuk kristalnya. Gitu. Ya, jadi mendingan aktif aja sekalian. Koleksi tompel, Pak. Jadi yang seperti inilah yang dikhawatirkan, dia nyasar masuk ke pembuluh darah jantung. Topik continue on free of March. Bersambung ke tanggal 3. Jadi ya, nyelam. Iya, kecebongnya nyelam. Kan udah mulai jadi berudu tuh, ada kaki. Tergores dari tusuk pembuluh darah, cekrek. Muncullah formasi dari tubuh penyelamatan diri sebutannya. Akan tetapi tidak semulus jalan sutra ternyata. Pasti ada berjenau namanya keloid pembuluh darah. Nempel deh tuh yang lain. Hebat. Bakteri itu hebat. Gak usah dipikirin pusing, udah kumur aja yang banyak. Biar aja saya mikir. Bapak sama ibu kumur yang banyak. Jualan yang banyak. Hah? Harus jualan yang banyak. Siap. Nanti ibu Kapolda, kepala urusan itu dapur mana? Dapur belum ngebul nih. Lu bakarnya biar ngebul. Bakarnya biar ngebul. Jadi nggak itu ya gimana ya? Mulut itu nggak sesimpel itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya emang orangnya senang bercanda ya. Tanggal 3 pun saya nggak bisa resmi. Itu emang gaya saya begini dan sononya. Begini. Kebawaan orok segede gue di mana main coba. Ya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau apa. Mungkin kalau ada pertanyaan ditampung dulu. Saya dengan senang hati menjawab nanti tanggal 3. Oke, baik Bapak Ibu, joy nggak Prof Arif? Joy banget, ya. Artinya, Anda bisa bayangkan kalau nanti beliau membagikan ilmunya, ini baru kulit luarnya aja udah begini, gila Bapak Ibu? Gila, bener saya sih udah kebayang. Omset naik lagi. Wow, bener nggak? Tadi lihat nggak nih? Gambar yang tadi.
Di dalam kepala saya waktu saya berdiri di sana, saya cuma lihat. Saya tadi hampir ada komentar ke Prof. Arif pada saat beliau lagi bicara. Prof, itu yang kecebong itu belum JPS. Kebanyakan joinnya member, nggak pada join JPS. Makanya banyak kecebongnya. Loh, Anda bisa lihat tadi Prof. Arif bilang berapa botol Joy Collins yang dibongkar sama beliau? 30 nggak? Hah? Puluhan botol nggak yang tadi dibongkar sama beliau di laboratorium? 300 tikus. Nah, berarti kalau 300 tikus, kira-kira cukup nggak dengan 1 botol? Ya kan? Untuk tes melakukan penelitian aja, ya. CPS. Bener ya? Paham maksud saya? Ya? Dan pada saat setiap orang rutin rajin melakukan kumur-kumur, tadi yang 01 siapa? Owner kita kan? Bersih nggak yang punya Pak Joko? Bersih, kenapa? Karena rajin kumur-kumur Bapak Ibu. Kalau Anda cuma join member, punya 1 botol di rumah, keluar rumah, hai merah, nanti sore ya, nggak dipakai. Terus kemudian pulang ke rumah, hai merah, besok ya, nggak dipakai. Kira-kira banyak kecebongnya nggak Bapak Ibu? Nah kalau kecebongnya mau hilang, stoknya harus banyak nggak? Harus banyak. Jadi siapa yang kecebong? Gak ada di ruangan ini. Di ruangan ini semuanya akan bersih dari bakteri dan semuanya punya kebiasaan untuk selalu kumur-kumur, dan kita semua nantinya akan bertambah ilmunya karena tanggal 3 apa yang harus kita lakukan? Promosi. Keluar dari ruangan ini, siapapun tim Anda, siapapun prospek Anda, dia mau tanya macam-macam, Joybis gimana? Tanggal 3. Siap. Joybis seperti apa? Marketing plan-nya gimana? Tanggal 3. Betul nggak Bapak Ibu? Oke? Anda bawa orang-orang yang di kepala Anda masuk dalam daftar nama, mereka punya kelebihan rezeki 3,3. Karena pada saat tanggal 3 mereka datang di sini Bapak Ibu, di saat itulah Anda punya bisnis akan jauh lebih besar dari saat sekarang ini. Begitu hebatnya Joybis, begitu hebatnya owner kita, begitu hebatnya perusahaan ini mempersiapkan rencana masa depan buat kita semua. Kalau Pak Joko Komara sampai tengah malam lewat belum tidur mikirin kita Bapak Ibu, masa iya kita nggak mikirin diri kita sendiri? Yang salah siapa? Benar nggak? Jadi Anda yang merasa sebagai upline saat ini, kalau Anda merasa Anda sudah merekrut minimal 1 orang dan Anda mengatakan Anda adalah pemimpinnya mereka, Anda harus katakan pada diri Anda, mulai saat ini saya nggak peduli mau ada banyak orang yang menolak, mau ada banyak orang yang nggak mau ikut, yang penting saya akan terus membuat bisnis ini banyak diketahui oleh orang di luar sana, banyak orang yang mendapatkan manfaat dari Joy Collins. Dan mulai hari ini kita akan hilangkan kecebong-kecebong dalam diri kita dan orang-orang di luar sana. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.